Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Anissa Mulyana dengan NIM 1830106004 dari jurusan Tadris Biologi 5A di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri IAIN Batu Sangkar. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai fotosintesis pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, di mana dosen pengampu saya yaitu Ibu Dwi Dini Kurnia Fitri MSI. Baiklah, langsung saja simak penjelasan dari saya ya. Fotosintesis merupakan suatu anabolisme yang menyusun dari suatu reaksi penyusunan dari suatu senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Yang pertama itu yang akan kita bahas yaitu mengenai transport elektron, di mana transport elektron ini dia berkaitan tentang reaksi terang. Di mana reaksi terang merupakan suatu reaksi yang membutuhkan cahaya matahari masuk untuk memperoleh dari sumber energinya. Karena ini terjadi di suatu udara. Ketika berlangsungnya proses ini, dia membutuhkan suatu pigmen fotosintesis dan juga air. Di sini ada beberapa mekanisme pada reaksi tersebut. Yang pertama yaitu ada fotosistem 1, di mana fotosistem 1 ini dia memiliki perbandingan antara klorofil A dan klorofil B yaitu dengan perbandingan 12:1. Dan di sini panjang cahayanya yaitu 700 nanomikro atau disebut di sini P700. Dan yang kedua yaitu ada fotosistem 2, di mana pada fotosistem 2 dia memiliki perbandingan antara klorofil A dan klorofil B yaitu dengan perbandingan 1:2. Di mana di sini pada fotosistem 2 ini dia memiliki panjang cahaya yaitu 680 nanomikro atau disebut juga dengan P680. Ada 3 tahapan pada reaksi terang. Yang pertama yaitu aktivasi klorofil, di mana diawali dengan penangkapan cahaya matahari langsung oleh si klorofil yang menyebabkan pelepasan suatu elektron sehingga menyebabkan si klorofil tersebut tidak stabil. Yang kedua yaitu ada fotolisis air, di mana ini terjadi suatu pecahnya molekul air oleh elektron pada fotosistem 2, mana pecahan tersebut akan menghasilkan dari H+O2 ataupun dari suatu elektron. Yang ketiga yaitu ada transport elektron siklik maupun non siklik. Pada transport elektron siklik dia di sini diawali dengan pengangkutan dari P700 oleh beberapa asektor dan kembali lagi ke P700, dan di sini dia melibatkan dari fotosistem 1, mana nanti di sini menghasilkan suatu ATP. Sedangkan transport elektron non siklik di sini dia melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2, sehingga di sini akan menghasilkan suatu ATP, NADPH ataupun dari O2. Oke lah teman-teman, penjelasan kita yang kedua berikutnya yaitu mengenai fiksasi CO2, di mana fiksasi dari CO2 ini dia berkaitan tentang dari reaksi gelap yang ada di stroma. Gas-gas yang ada di lingkungan akan berdifusi ke daun, kemudian akan difiksasi oleh RUBP, di mana RUBP mengandung dari 5 atom C, dan di sini dia akan menghasilkan dari suatu molekul fosfolik serat, mana PGA memiliki 3 karbon C, di mana penambatan dari 6 CO2 oleh 6 RUBP di sini akan menghasilkan 12 enzim Rubisco. Teman-teman, pembahasan kita yang ketiga yaitu mengenai perbedaan tanaman C3, C4 ataupun tanaman kem. Pada tanaman C3 di sini dia melibatkan suatu enzim Rubisco. RUBP di sini sebagai asektor dari CO2, di mana produk awal dari ini itu merupakan suatu 3
fosfolik serat atau karbohidrat yang berkarbon 3. Contohnya saja yaitu padi ataupun ubi. Berikutnya yang kedua itu pada tanaman C4, di mana pada tanaman C4 di sini dia melibatkan dari enzim pepko. Pep di sini menjadi atau berfungsi sebagai akseptor dari CO2, di mana produk awal dari C4 ini yaitu malat atau karbohidrat yang berkarbon 4. Contohnya saja yaitu dari tebu ataupun jagung, di mana di sini dia meminimalisir dari fotorespirasi dan meningkatkan dari produksi gula. Berikutnya yaitu tanaman kem, di mana pada tanaman kem di sini stomata pada malam hari dia membuka, sehingga pada malam hari tersebut CO2 akan difiksasi di sini dan menjadi suatu asam organik. Kemudian pada siang hari CO2 dilepas dari asam organik tersebut, sehingga dia di sini akan membentuk dari produksi dari gula. Contohnya saja pada kloroplast, contohnya saja itu nanas ataupun kaktus. Baiklah, berikutnya materi yang terakhir atau materi yang keempat yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dari fotosintesis. Di mana faktor yang mempengaruhi dari fotosintesis dapat berasal dari internal atau berasal dari dalam, itu berkaitan tentang gen, maupun faktor yang berasal dari luar atau faktor eksternal. Yang pertama itu pada faktor internal atau faktor yang berasal dari genetik, di mana ada beberapa faktornya. Yang pertama yaitu karena perbedaan antar spesies, karena pengaruh dari laju pertumbuhan dari umur daun, dan juga perbedaan dari laju translokasi daun. Sedangkan pada faktor yang berasal dari eksternal atau yang berasal dari luar ada beberapa. Yang pertama yaitu ada pengaruh dari air maupun dari suhu, di mana suhu di sini dia memiliki dari batas maksimum, batas optimal pada suatu lingkungan, dan juga di sini dipengaruhi oleh dari CO2. Karena seperti yang kita ketahui, CO2 itu dia berfungsi sebagai suatu sintesis untuk dari karbohidrat. Baiklah teman-teman, demikianlah penjelasan saya mengenai dari fotosintesis. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama khususnya untuk diri saya sendiri, dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.